Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Zarco katakan, ketika saya melihat masalah Quartararo, saya bahkan berpikir untuk menang. Setelah kemenangannya di Le Mans, Johann Zarco kembali meraih podium yang sangat terpuji di Silverstone dengan memilih strategi yang tepat. Pembalap kelahiran Cannes itu merupakan salah satu yang memilih menggunakan ban depan lunak, begitu pula sang pemenang, Fabio Quartararo, hingga ia mengalami masalah teknis. Dengan demikian, mereka menemukan keuntungan atas mereka yang mengendarai kompon sedang, yang menderita baik sebelum bendera merah yang disebabkan oleh oli yang tertinggal di lintasan oleh sepeda Franco Morbidelli maupun sesudahnya, karena kondisi lintasan yang dingin dan berangin. Dengan cara ini, Zarco muncul sebagai salah satu yang terkuat, merebut posisi sejak awal dan memanfaatkan masalah yang dihadapi pembalap lain untuk finish kedua, meskipun harus berhadapan dengan ban depan yang sangat aus di putaran terakhir. Dengan demikian, ia menjadi pembalap Honda pertama yang meraih 2 podium berturut-turut sejak Marquez pada 2021. Saya tidak percaya, itu adalah perlombaan yang sangat istimewa, kata Zarco. Sungguh fantastis bisa melakukan putaran kedua, karena pada putaran pertama saya perlu mengatur kecepatan, tetapi saya ingin mengendalikan ban belakang, dan sisanya berjalan sangat kuat. Namun pada putaran kedua saya berhasil melewati 3 tikungan pertama, mendapatkan posisi, dan kemudian saya melihat pembalap Ducati ketakutan dengan bagian depan, mereka tidak bisa cukup menekan, dan saya mendapatkan 2 posisi saat memungkinkan. Dan kemudian saya melihat diri saya di podium. Saya mencoba menjaga kecepatan, Marco Bezzecchi sangat kuat, dan ketika saya melihat masalah teknis Fabio Quartararo, saya bahkan berpikir tentang kemenangan, bahwa mungkin, Bez, telah lolos, tetapi ia akan mengendalikan ban dengan lebih buruk. Tetapi saya mengalami masalah dengan bagian depan, dan beberapa selip di bagian belakang. Di lap terakhir saya harus mengendalikan agar Mark tidak merebut posisi dari saya. Saya melihatnya juga menderita, lanjutnya. Tim Lucio Cecchinello yakin bahwa Zarco dapat menyelesaikan seluruh balapan dengan ban lunak, bertahan dengan baik berkat manajemennya, dan ternyata demikian, saya tahu ini akan menjadi rumit dan kami harus bertahan. Karena Anda merasa dapat membuat kesalahan, dan begitu pula pembalap lain. Putaran kedua adalah momen penting bagi saya naik 3 posisi dan sejak saat itu kepercayaan diri saya pada ban lunak sangat baik. Berkat perasaan yang baik dengan bagian depan, saya mampu bertarung dan mendapatkan posisi. Dengan 10 putaran tersisa, ban sangat sulit dikendalikan, tetapi cukup baik untuk mempertahankan posisi saya. Setelah kemenangan, mendapatkan podium lagi, itu fantastis. Pecco Bagnaia katakan, Marc Marquez sangat kuat di Ducati, karena ia menyembunyikan masalah yang kami alami. Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan dalam balapan yang membawa banyak masalah bagi pembalap Ducati tersebut. Ini bukan hari Minggu yang baik bagi Pecco Bagnaia. Meskipun awalnya bagus, balapan dihentikan oleh bendera merah setelah 2 putaran. Setelah melanjutkan balapan, pembalap Italia itu kembali memulai dengan baik, tetapi mulai mengalami masalah yang mencegahnya bersaing memperebutkan posisi teratas sebelum terjatuh. Dengan demikian, pembalap Ducati itu meninggalkan GP Inggris dengan clean sheet. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, saya sangat repetitif dalam pernyataan saya kepada pers. Satu-satunya hal yang berbeda hari ini adalah bahwa pada start pertama saya merasa baik, saya berada di belakang Fabio, saya ingin menyalipnya, tetapi balapan baru saja dimulai dan kami menjauh dari pembalap di belakang. Mungkin akan terjadi pertarungan dengannya sampai akhir. Kemudian bendera merah dikibarkan, kami kembali keluar, saya hanya mengganti ban belakang, memasang yang baru, dan sejak saat itu tidak ada yang berhasil. Sekarang kita akan mencoba memahami apa yang salah, tetapi sejak kami memulai ulang, di setiap tikungan, ketika saya berakselerasi saya tidak bergerak maju, saya banyak tergelincir, saya memiliki cengkeraman yang sangat buruk dan semua orang menyalip saya. Di tikungan 9 ada putaran di mana saya masuk, tertinggal, lalu melebar. 2 putaran kemudian saya mencapai tikungan ke-7, tergelincir lagi dan jatuh. Pada titik ini, menurutku ini bukan masalah keberuntungan atau kesialan. Menurutku, keberuntungan dan kesialan itu diciptakan, dan itu bukan masalah kebetulan. Sejak awal tahun kami belum dapat menemukan solusi. Trek ini menjadi ujian berat bagi GP25. Sejak saat itu kami menghadapi banyak kesulitan. Hari ini, tanpa masalah Fabio, kami tidak akan berada di dekat podium.
Kita harus menganalisis segala sesuatunya secara cermat dan memahami apa yang tidak berjalan dengan baik, karena pada akhirnya, ada sesuatu yang tidak beres. Alex dan Mark keduanya terjatuh. Tentu saja, memulai ulang dengan cepat tidak membantu Anda menyelesaikannya. Saya pikir Alex akan menang dengan mudah hari ini jika dia tidak langsung jatuh, jika bendera merah tidak dikibarkan. Tetapi bagaimanapun juga, sepanjang akhir pekan, GP24 jauh lebih baik daripada GP25. Alex, tetapi juga Franco hari ini, dalam balapan Anda bisa melihat bahwa ia lebih cepat dari Mark di akhir. Namun, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, kita harus memahami apa yang harus dilakukan. Mark sangat kuat karena dia menyembunyikan masalah yang kita hadapi. Aku tahu apa potensiku, nilaiku. Saya tahu bahwa jika saya bagus, jika saya menemukan kondisi yang tepat, saya akan memenangi perlombaan. Saya merasa nyaman dengan hal itu dan saya tahu betapa kerasnya semua orang bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara mental, hal itu tidak memengaruhi saya. Saya tahu bahwa saat saya melangkah ke lintasan, saya memberikan 100%. Jika 100% itu berarti finish ketiga di kualifikasi, keenam di sprint, itu karena saya sudah memberikan segalanya. Saya tidak bisa berbuat lebih dari itu. Saya selalu berusaha memberi lebih, tetapi ada batasnya. Marc Marquez, saya tidak melakukan yang terbaik. Perasaan dengan bagian depan sangat aneh. Marc Marquez mengomentari setelah finish ketiga di Silverstone, pulih setelah tergelincir karena kesalahan. Hari ini saya tidak melakukan yang terbaik. Saya seharusnya bisa berjuang untuk posisi kedua dan menang dengan balapan yang sempurna. Saya membuat kesalahan di tikungan ke-9, saya melaju terlalu jauh, dan di sana saya kehilangan segalanya dan menggunakan ban terlalu banyak untuk kembali ke zona podium. Perasaan di depan sangat aneh, Anda tidak pernah mengerti apa yang terjadi. Lalu tentang kecelakaan di balapan, pertama, saya membuat kesalahan di tikungan 11, saya melaju terlalu cepat, saya mendapat hembusan angin yang sangat kencang dan mobil itu menutup di depan. Namun keberuntungan ada di pihak kami hari ini. Aprilia kirimkan pesan tegas ke Martin setelah kemenangan Bezzecchi di GP Inggris. Jorge Martin yang absen menjadi sasaran reaksi Massimo Rivola atas kemenangan Marco Bezzecchi di MotoGP Inggris. Bos Aprilia Massimo Rivola menyampaikan pesan tegas untuk Jorge Martin saat rekan setimnya Marco Bezzecchi memenangkan MotoGP Inggris. Juara MotoGP Martin berada di rumah, absen karena cedera di tengah keraguan atas masa depannya, saat Aprilia menikmati hari terbaik mereka di kelas utama sejak Maverick Vinales menang di kota tahun lalu. Bezzecchi mengambil keuntungan dari nasib buruk Fabio Quartararo dari Yamaha untuk mengambil alih pimpinan di Silverstone, dan mengubahnya menjadi kemenangan pertamanya bagi pabrikan barunya. Tetapi CEO Aprilia, Rivola ingin berbicara langsung dengan Martin yang tidak hadir. Ini pesan untuk Jorge, motor kita bisa menang, kata Rivola. Pesan tersebut tampaknya merupakan reaksi atas rumor yang perpecahan antara Martin dan Aprilia. Sungguh menakjubkan, ini merupakan masa yang sangat sulit bagi saya dalam sebulan terakhir, kata Bezzecchi. Saya memulai petualangan baru, Aprilia percaya pada saya. Kami bekerja keras. Kami telah melalui masa-masa sulit di balapan sebelumnya, tetapi kami tidak pernah menyerah. Seluruh pabrik di Noale, berkat mereka.